Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, Bante mau mengucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Nah, pada pagi hari ini kebaktian ya. Nah, kebaktian pagi hari ini Bante kasih adalah cahaya. Cahaya apa? Hah? Cahaya kebijaksanaan. Ya, kita sebagai manusia harus punya kebijaksanaan. Sang Buddha pernah ngasih tahu ke para biku, ada 4 cahaya. Yang satu cahaya bulan, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga cahaya api, yang keempat adalah cahaya kebijaksanaan. Nah, pas pada bulan Desember ini adalah pergantian tahun baru. Ya, dengan nanti pergantian tahun baru kita bisa menambah kebijaksanaan kita. Ya, kita harus ingat setiap pergantian tahun kita harus ada perubahan. Kenapa Bante bilang harus ada perubahan? Kita setiap minggu kita ke wihara. Sudah ada perubahan belum dalam diri kita sendiri? Ya? Belum. Tapi uang ada perubahan. Ya, dari situ ya. Karena kita sering mencari materi. Kenapa Bante bilang sering mencari materi? Karena kita punya kebutuhan. Makanya gitu, kita punya kebutuhan, kita harus ada kebijaksanaan. Ya, dari situ harus kita timbul adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu timbul harus ada iri, hiri, dan otapa. Ya, tahu kan hiri dan otapa apa? Iri apa? Takut. Takut apa? Takut berbohong. Takut apa? Takut berbuat jahat. Otapanya takut akan berbuah kejahatannya. Nah, dari situ kita harus tahu. Ya, kita harus kondisikan pikiran kita, jasmani kita harus kita jaga. Ya. Jangan banyak materi, jangan banyak pikiran, tapi kebijaksanaan kita tidak ada. Ya. Biarpun kita tidak punya sesuatu atau punya sesuatu, kita harus punya kebijaksanaan di dalam diri kita. Ya, kita harus tahu kebutuhan dan keinginan kita harus kita seimbangkan. Ya, harus kita utamakan kebutuhan kita, tapi bukan keinginan. Nah, dari situ kita harus ingat, ya, kebijaksanaan itu timbul ya satu itu ada iri dan otapa. Yang kedua harus ada, jika kita ada keraguan, ya, keraguan di dalam pikiran kita, batin kita, kita harus bertanya, ya, bertanya kepada biku sangga. Kenapa ada Buddha, Dhamma, dan Sangga? Dari situ, Buddha itu adalah guru kita, Dhamma itu adalah ajarannya, Sangga itu adalah muridnya Sang Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu semua nanti ada keraguan di situ, Bapak Ibu bisa bertanya. Ya, jangan bermain dengan pikiran masing-masing. Kenapa Bante bilang berpikiran masing-masing? Nanti punya pola pikirnya berbeda-beda. Ya, Dhamma itu satu. Ya, Dhamma itu sangat indah kalau kita pelajari dengan baik. Ya. Terus Dhamma itu kita mengerti Dhamma bukan untuk melihat keluar. Kalau kita, apalagi seorang wanita, sering di depan cermin ya. Kalau kita di depan cermin, sering kita berkaca di depan cermin itu adalah muka kita sendiri. Pernahkah Bapak Ibu melihat ke dalam diri sendiri? Apa yang sudah saya lakukan? Perbuatan baik atau perbuatan buruk yang sudah saya lakukan? Nah, kita harus bercermin diri kita sendiri. Karena kita sibuk
dengan mencermin orang lain. Ya, kita punya kepintaran, kita mengerti dhamma itu untuk diri kita sendiri, untuk cermin diri kita sendiri, untuk perubahan diri kita sendiri. Ya, bukan untuk melihat dari luar sisi kita. Dari situ kita harus ingat, kalau kita biasa bercermin, kita lihat muka kita. Ya, terus yang keempat itu adalah samadhi. Bante selalu menekankan kalau bisa kita latihanlah bermeditasi. Kenapa harus latihan bermeditasi? Pasti suami istri itu akan ada cekcok. Ya, kenapa Bante bilang akan ada cekcok? Itu sering. Karena kenapa? Bante sering curhat, mendengar curhatan. Ya, siapa yang punya suami, siapa yang punya istri, Bante yang pusing. Ya, nah kira enaknya lupa. Ya, nah dari situ kita harus sama-sama. Ya, kalau kita punya komitmen berumah tangga, makanya itu harus Bante tekankan ada samadhi. Pasti kalau Bapak Ibu keluar dari diri kita, jasmani kita, itu perlu ketenangan. Kenapa Bante bilang perlu ketenangan? Karena sesuatu itu akan tergoyang dari luar diri kita. Kenapa Bante bilang tergoyang di luar diri kita? Karena kita punya telinga, ya. Karena kita punya telinga. Kadang-kadang kita terkecoh dengan telinga kita. Orang lain ngomong apa, kita percaya. Tapi kita harus ingat, itu adalah suami kita, itu adalah istri kita. Kalau kita punya ketenangan, bisa kita diskusikan bersama. Kita langsung tanya orang tersebut. Karena kenapa? Kita satu tempat, satu rumah. Kenapa kita harus fokus di luar? Itulah bisa terkecoh di situ. Nah, terus kita punya batin kita dan pikiran kita. Kalau kita bisa belajar meditasi, itu bisa menjaga tubuh kita, bisa menjaga fisik kita. Ya, kadang-kadang ada yang bilang, Bante, saya udah nggak bisa bermeditasi, pinggang saya sakit, kaki saya sakit, ya kan? Kalau meditasi, kaki saya sakit, pinggang saya sakit. Bante bilang itu masih wajar. Kenapa? Lebih parah lagi kalau sakit pikiran. Kalau kita udah sakit pikiran, itu sudah repot. Itu sakit fisik. Tapi bagaimana kalau kita sakit pikiran? Nah, kalau kita sudah sakit pikiran, itu rumah sakit jiwa akan banyak. Ya, dari situ kita harus ingat, ya. Kita punya pikiran, itu harus ada ketenangan. Kita sudah sibuk di luar. Kita sibuk mencari materi. Kita sibuk dengan keluarga kita. Tapi kita nggak koreksi batin kita. Kapan kita koreksi batin kita? Saat kita bermeditasi. Itulah koreksi batin kita. Kenapa kita harus koreksi batin kita? Kita punya ketenangan. Saat kita ada problem dengan rumah tangga atau anak kita, itu perlu ada ketenangan. Kalau tidak ada ketenangan, nanti akan malu sama tetangga. Kenapa Bante bilang malu sama tetangga? Bante sempat pernah ketawa sedikit. Bante, dia itu habis berantem. Pas keluar rumah, gandengan tangan. Coba, gimana? Nggak enak kan? Padahal dia habis berantem. Ya, keluar rumah, gandengan tangan. Berdua. Nah itu, dari situ kita harus ingat. Kita punya prinsip hidup, itu harus ingat, jagalah. Ya, jaga pikiran kita, jaga batin kita. Kenapa Bante menekankan meditasi yang tadi Bante bilang? Kita mesti punya ketenangan. Kalau kita punya ketenangan, kita tidak akan terkecoh di luar diri kita. Nah, dari situ kita harus ingat. Nah, terus yang keenam, kita harus ingat, harus bisa menerima kenyataan. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia tidak menerima kenyataan. Ya. Rambut ubanan disemir warna hitam.
Ya, siapa tuh yang semir warna hitam? Nah, saya. Ya, rambut putih, semir warna hitam. Sebenarnya sudah tua, ya, sudah tua, tapi mau muda-muda lagi. Ya, kadang-kadang lucu. Ada pernah Bante bilang, dulu apa? Wewangiannya semprot parfum, ya. Bante bilang dulu wanginya wangi parfum, kata suaminya. Sekarang Bante kita bukan wangi parfum lagi Bante, minyak angin katanya, sama koyo wanginya. Jadi bukan parfum lagi. Nah itu sudah tandanya kita sudah menua. Kita harus terima itu kenyataan itu. Nah kadang-kadang kita sama seperti kita punya perusahaan, ya kan? Punya perusahaan itu menurun. Nah kita tidak bisa menerima. Karena kan itu siklus kehidupan. Yaitu udah hukum alam. Kalau orang di atas semua, nggak ada orang miskin. Ya, ada orang kaya semua. Nggak ada pekerja. Punya usaha semua, siapa yang kerja? Nggak ada. Nah dari situ maka itu siklus kehidupan. Ya, kadang-kadang kita ada di bawah, kadang-kadang kita ada di atas. Makanya kita jangan pernah sombong. Ya, apa yang kita punya. Terus apa yang kita punya, kita akan tinggal. Tinggalnya dalam apa? Dalam kematian. Ya. Makanya Bante bilang harus ada cahaya kebijaksanaan. Saat kita punya, kita tidak usah sombong. Saat kita meninggal, kita bisa melepas. Ada kata cerita Sang Buddha, ada seorang biku melekat dengan jubahnya. Dia jadi kutu jubah. Nah sama kayak kita. Kita akan melekat ke rumah kita, akan melekat ke mobil kita. Semua itu akan jadi makhluk peta di situ. Kita nggak mau, karena kita sudah belajar Dhamma, sudah mengenal Dhamma, sudah sering meditasi. Kita harus ada tingkatan lagi, ya. Jangan sampai ada di alam rendah. Kita harus lahir minimal di alam dewa atau surga. Disitulah baru nibbana. Nah dari situ kita harus hati-hati. Ya, mudah-mudahan dengan pergantian tahun ini kita menambah kebajikan kita. Ya, mumpung kita masih sehat. Bante sering menekankan, mumpung kita masih sehat. Kalau kita sudah di kursi roda, kita agak sulit untuk berbuat baik. Kenapa Bante bilang agak sulit? Kita harus butuh orang lain. Kita seperti ini, kita harus sering berbuat baik. Lakukan perbuatan baik kita. Kenapa Bante bilang lakukan? Karena yang Bante bilang tadi, ujung-ujungnya adalah kematian. Ya, semua itu akan kita tinggal. Tapi jangan nggak mencari uang, entar repot. Kata Bante Atta, entar ditinggal yang sudah dicari. Buat apa kita nyari? Nah, entar kita nggak makan, ya. Nggak makan nanti nggak bisa ke mall, nggak bisa nonton bioskop, sayang, ya. Jadi harus ada kebijaksanaan. Yang tadi Bante bilang harus ada kebijaksanaan. Jadi supaya kita apa? Supaya kita tidak ada kemelekatan sangat kuat. Satu, ke anak kita. Kedua, istri kita, suami kita. Yang ketiga, ke harta kita. Ya, Bante pernah bilang, kenapa ada panti jompo? Ya kan, bapak ibu capek-capek membesarkan anak, ya kan, membesarkan anak, melahirkan anak, menyekolahkan, ya kan. Kenapa ada panti jompo? Bante sering suka masuk ke panti jompo. Terus Bante pernah berpikir, kenapa seorang ibu bisa melahirkan anaknya, terus anaknya kenapa bisa menitipkan orang tuanya di panti jompo? Bagaimana kita mau berbuat baik atau berbalas budi kepada orang tua kita? Ya kan? Apa caranya seperti itu? Tidak, Bante bilang. Caranya kita harus berbakti kepada orang tua, kita rawat orang tua kita. Bante pernah bertanya, ini Bante sering ulang-ulang.
Bante sering bertanya, satu orang tua bisa jaga 5 anak. 5 anak belum tentu bisa jaga satu orang tua. Itu otomatis, itu real. Kenapa? Karena Bante sering melihat ada satu orang tua, waktu itu orang tua yang cewek, dia lagi sakit di rumah sakit. Bante tanya, anaknya ada berapa? Ada 5 Bante, tapi yang jagain 1 anak. 4 anak tidak jagain. Jadi saya terus Bante tiap hari. Nah 4 anak itu kemana? Entah kemana. Nah dari situlah kita harus ingat, kita boleh menjaga anak kita, tapi kita jangan ada kemelekatan di dalam diri kita. Ya, saat dia sudah dewasa, dia akan pergi dari kita. Punya kehidupan masing-masing. Maka itu kita harus ingat, kita harus jaga batin kita. Kita harus jaga pikiran kita. Ya, makanya Bante bilang cahaya kebijaksanaan, kita harus bijaksana dengan diri kita sendiri. Ya, apalagi usia sudah tua. Pasti kita akan mengingat sesuatu, yaitu adalah Bante, saya menikmati hidup saya, masa tua saya. Dari situlah kita harus ingat, kita haruslah nikmati masa hidup kita. Kitalah berbuat baik, sering-seringlah berbuat baik, ulang-ulanglah berbuat baik. Jangan ulang-ulang perbuatan buruk. Kenapa? Kita paling mudah mengingat perbuatan buruk, ya kan? Kenapa Bante bilang paling mudah? Cuman ngomong satu kata-kata yang tidak menyenangkan buat diri kita, sampai kita tua akan kita ingat terus. Kenapa? Pernah Bante bertanya ke satu orang, itu sejak kapan kata-kata itu timbul? Sejak saya SMP. Sekarang umurnya udah 62. Ya. Nah, itulah. Kita harus sweet. Kita harus robah pola pikir kita. Supaya kita apa? Punya jasmani kita bagus, pikiran kita, batin kita bagus. Itulah, kita harus ingat yang baik-baik. Ya, yang buruk-buruk jangan kita ingat. Ya, sesuatu yang sudah gagal itu buat pelajaran buat kita, supaya kita apa? Supaya kita jangan mengulangkan kembali. Kayak si keledai, nggak mungkin dia dengan lubang yang sama. Dari situ kita, binatang aja bisa tahu, masa manusia mau seperti itu? Ya kan, punya pikiran, punya jasmani, ya kan, punya batin, masa mau lubangnya itu juga. Nah dari situ kita harus ingat, ya kita harus jaga pikiran kita, batin kita, jasmani kita. Ya, terus kita harus bisa menerima kenyataan. Ya, kita harus bisa menerima kenyataan. Kalau ada perubahan, kita harus bisa menerima. Tapi kita tidak bisa, tidak mudah Bante untuk menerima kenyataan. Kenapa tidak mudah? Karena agak sulit, ya kan? Sama kayak Bante sering berumah tangga. Kenapa yang sering berumah tangga ke Bante? Bante, saya mau merit lagi, mau kawin lagi. Pan udah 2 kali kawin, ya kan? Saya mau kawin lagi. Sebenarnya itu menderita lagi. Iya, karena Bante kekurangan biku. Ya, nanti bapak-bapaknya kalau sudah diomelin sama istrinya, pergi ke Bante jadi biku ya. Nah dari situ kita harus ingat, ya kita harus ada komitmen di dalam diri kita. Ya dari situ kita harus ingat. Nah Bante selalu mengulang kata-kata kita seringlah berbuat baik. Kenapa? Sekarang fisik kita paling kuat berapa tahun? Ya kan beda sama orang yang dulu. Ya kan 100, 110 masih bisa. Kalau sekarang 60, 40, ya kan, 70, 80 sudah meninggal. Nah mumpung kita punya kesempatan saat ini, kita berbuat baik.
ya kan? Berbuat baik itu sangat mudah. Bapak Ibu sudah ke wihara di sini, itu sudah berbuat baik, ya kan? Sudah meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan dhamma, nah itu sudah berbuat baik. Sangat mudah. Jangan seminggu sekali bisa bolong, ya. Jangan kalah sama mall, ya. Seminggu sekali kalah sama mall rugi sebenarnya Bante bilang. Ya, kasihlah kesempatan supaya batin kita bisa ke wihara. Ya, pikiran kita bisa ada pencerahan, ketenangan di dalam pikiran kita. Ya. Terus Bante selalu menekankan latihanlah meditasi. Sama kita juga sama latihan meditasi. Bante juga sama latihan meditasi. Terus jangan lupa kita ada moralitas, ada 5 sila. Ya, Bapak Ibu 5 sila. Dari situ Bapak Ibu harus ingat, harus latihan, ya, pelan-pelan moralitas itu, 5 sila itu kita jaga dengan baik. Kita lakukan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tidak ada di dalam keributan di rumah tangga. Ya, minimal itu rumah tangga. Kenapa? Kalau kita tahu moralitas itu, 5 sila itu, kalau kita jaga dan tidak kita langgar, nah itu minimal. Ya, di satu rumah itu bisa nyaman. Kalau Bapak Ibu melanggar salah satu, di situ sering-sering mungkin itu pasti ada kekecewaan di dalam rumah itu. Itulah yang harus kita jaga. Ya, terus jangan lupa untuk menerima kenyataan apapun yang sudah kita lakukan yang tidak terrealisasi. Nah, kita harus tahu. Dari situlah kita berjuang terus. Ya. Maka itu Bante selalu menekankan kita jangan kendur untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar dari diri kita. Kalau kita sering mengaca, sering koreksi diri kita akan tahu di mana perbuatan salah kita, di mana perbuatan baik kita yang sudah kita lakukan. Itu kita harus kondisikan itu semua. Ya, kita harus jaga dan kita harus rawat. Terus perbuatan baik yang sudah kita lakukan berulang-ulang, nah itu harus kita jaga. Ya, jangan ada timbul kesombongan. Kita sudah berbuat baik tapi kita sombong, itu sama saja untuk menimbulkan kesombongan kita. Ya, kita harus seringlah melakukan perbuatan baik untuk diri kita. Ya, apalagi kalau kita sudah bermeditasi. Ya, karena kenapa? Bante sering melihat kalau giliran meditasi pasti 10 atau 15 orang. Ya kan? Bante malas duduk diam. Buat apa? Yang tadi Bante bilang kan, Bante kaki saya sakit, pinggang saya sakit. Tapi coba kalau pikiran kita sakit, lebih sulitan mana? Lebih sulitan pikiran kita. Dari situ kita harus jaga. Kita harus kondisikan, pikiran kita harus standby. Apalagi Bapak Ibu keluar rumah, itu udah pusing pala. Kenapa? Satu, itu kemacetan. Ya kan? Kedua, di kantor pasti ada sikut-sikutan, ya kan? Ada yang pernah bilang sama Bante dia mah nyari muka. Mukanya Bante bilang kemana? Nyari muka dia Bante sama bos. Nah, Bante bilang mau bagaimana nyari mukanya? Apalagi yang punya usaha, ya kan? Punya usaha pasti ada kecemburuan sosial. Giliran kita laku ranking pertama, orang lain sirik sama kita. Apa yang salah satu? Pasti orang lain itu menjatuhkan kita. Maka itu kalau kita tidak mau dibicarakan orang lain, kita jangan membicarakan orang lain. Ya, ngerumpi dibilangnya ya. Jangan pernah ngerumpi orang lain.
kesalahan orang lain itu biar mereka yang meluruskannya, menyelesaikannya. Kita nggak usah nyari permasalahan baru. Kalau kita tidak mau dibicarakan orang lain, kita jangan membicarakan orang lain. Itu udah hukum alam. Ya, kalau kita tidak mau, barang kita tidak mau dicuri, kita jangan mencuri barang orang lain. Ya, istri kita, suami kita tidak mau diambil orang lain, jangan pernah ngambil istri dan suami orang lain. Disitulah kita harus ingat. Ya, dari situ kalau kita mau keharmonisan, kita harus jaga lingkungan kita sendiri. Kita harus jaga keharmonisan di rumah itu sendiri. Ya, terus yang Bante menekankan tadi, jangan terlalu melekat ke sesuatu atau anak atau rumah. Ya, kita harus punya kebebasan, kita harus punya kebahagiaan. Kalau kita punya kebahagiaan, semua jalan pun akan lancar. Kita punya ketenangan, yang kita jalanin, yang lagi kita lewati itu akan tenang, akan lancar. Kalau kita tidak punya ketenangan, kita akan goyang di situ. Nah, akan goyang apa? Bante pernah ketemu satu umat, biasanya dia dapat uang yang besar. Nah, terus dia mau dapat uang yang besar, dia salah jalan. Jadi judi online. Jadi judi online pengen dapat duit yang banyak. Dari judi online, dia dapat kasus yang baru. Nambah kasus yang baru. Nah, dari situlah dia belajar. Dia harus tahu. Kita harus tahu di situ, kita harus tahu. Jangan bikin permasalahan yang baru. Kita harus melewati itu semua. Kita harus ada ketenangan. Pasti kalau Bapak Ibu ke rumah sakit, bilangnya, oh tenang, suruh tenang, suruh tenang. Nah itulah, ketenangan itu sebenarnya ada di meditasi. Kita harus sering-sering bermeditasi. Kita harus ulang-ulang terus meditasi itu. Meditasi itu bukan lama atau sebentarnya. Tapi kita punya ketenangan di dalam diri kita. Kita punya gak ketenangan di dalam diri kita? Ben 15 menit, 20 menit punya ketenangan itu akan otomatis. Kenapa Bante bilang seperti itu? Bapak Ibu pasti pernah kecil, ya kan? Pernah bayi. Coba kalau anak bayi, Bapak Ibu kasih nasi, bisa gak makan? Gak akan bisa. Dia akan dikasih bubur. Bubur yang sangat halus. Setelah bubur yang sangat halus, dia kasih bubur yang agak kasar. Nah, agak kasar nanti dikasih lagi nasi. Sama kita bermeditasi. Kita bermeditasi itu lama-lama akan sendirinya akan bertambah. Di situ tadinya 10 menit, 20 menit jadi 30 menit. 30 menit nanti ada ketenangan, ada kenyamanan, ada 40 menit. 40 menit jadi 1 jam. Nah dari situlah kita harus tahu, ya jangan pernah libur dengan meditasi. Meditasi itu bisa dilakukan di rumah. Ya kalau di wihara cuma seminggu sekali, lupa ntar. Ya lupa. Kenapa seminggu sekali doang lupa pasti. Di rumah lebih baik. Kenapa Bante bilang di rumah, setiap pagi kita bangun tidur, kita bisa duduk, tenangin pikiran, jangan mikirin utang dulu. Bangun tidur mikirin utang repot. Ya jangan. Terus jangan mikirin uang. Uang mau kemana nih, mau dibawa kemana, nggak usah. Jadi harus punya kebahagiaan batin kita. Kita harus duduk sebentar, habis bangun tidur duduk, pejamkan mata, bilang semoga saya berbahagia. Seperti itu, semoga saya berbahagia. Semoga keluarga saya berbahagia. Semoga keluarga saya berbahagia. Semoga kedua orang tua saya dimanapun berada mereka berbahagia. Nah dari situ kita nanti akan sering-sering nanti baru ada perubahan. Yaitu adalah meditasi, samatha dan vipassana.
Nah, nanti Bapak Ibu kalau udah samatha dan vipassana, itu pasti sudah ada tingkatannya lagi nanti. Harus sering-sering dilakukan, ya. Sama kayak kita, anak sekolah. Anak sekolah, nggak mungkin anak SD dikasih buku SMP. Dia nggak akan bisa. Sama kayak Bapak Ibu, misalnya contohnya Bante, duduk. Misalnya 1,5 jam, Bapak Ibu harus duduk 1,5 jam. Itu nanti adalah penderitaan. Bapak Ibu pasti nggak akan datang. Kenapa? Waduh Bante, bagaimana 10 menit aja saya nggak bisa, apalagi 1,5 jam. Pasti tidak akan melakukannya. Dari situ kita harus ingat, ya. Kita saat ini kita SD, saat ini kita masih bayi. Kita pelan-lahan, nanti lama-lama kita ada meningkat. Daripada kita tidak melakukan, lebih baik kita melakukan perlahan-lahan. Sama kayak Bapak Ibu. Kalau usaha nggak mungkin langsung lolos. Nggak mungkin langsung dapat yang besar. Pasti dari sedikit-sedikit lama-lama jadi besar. Sama kayak tetesan air. Ya, sering dibawa umpamanya tetesan air. Batu sekeras apapun ditetesin air pelan-pelan akan bolong. Ya, sama. Kayak Bapak Ibu sekeras apapun sifatnya, dengan meditasi pasti akan menurun. Emosinya pun akan menurun. Setelah emosinya menurun, kitalah punya cinta kasih, terus punya panya. Ya, dari situ kita harus ingat. Kita harus lihat batin kita dan pikiran kita. Yang tadi Bante bilang, selalu menekankan, daripada kita tidak melakukan, lebih baik kita melakukan perlahan-lahan. Ya, jangan pernah menekankan dirinya itu tidak bisa. Bante selalu kasih tahu, kita itu bukan tidak bisa. Kita mau atau tidak mau. Melakukannya mau atau tidak mau. Kenapa Bante bilang seperti itu? Karena Bante pernah melihat ada satu orang nggak punya kaki atau nggak punya tangan. Dia mau berusaha untuk berbuat baik. Dia berusaha untuk bermeditasi. Dari situ dia mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Tapi mau atau tidak mau. Kalau kita mau dengan kebahagiaan batin kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, nah kita harus melakukan itu. Kenapa? Dari diri kita lah yang harus seperti itu. Jadi tempat itu hanya mengkondisikan. Jadi kitanya mau atau tidak mau. Kalau kita mau, kita lakukan dengan perlahan-lahan. Ya, bukan kita harus dengan langsung yang besar. Tidak bisa. Karena yang Bante bilang tadi, ya, kita dari SD, SMP, SMA. SMA baru kuliah. Nggak mungkin SD langsung SMP. SD langsung SMA, nggak mungkin. Nah dari situ kita harus ingat, ya, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ini sering terjadi, menyalahkan diri sendiri. Ya, terus jangan menekankan kepada anak. Ini sering terjadi, menekankan kepada anak bahwa anak itu ada keturunan, ada karma dari kita. Itu tidak. Karma itu timbul dari dirinya masing-masing. Karma itu ikut kepada dirinya masing-masing. Ya, masing-masing punya karmanya sendiri. Ya, nggak mungkin orang tuanya dokter, anaknya dokter. Belum tentu orang tuanya arsitek, belum tentu anaknya arsitek. Sesuatu apapun jangan menekankan seperti itu. Kadang-kadang kayak seperti itu, ya. Terus ada yang satu, ada problem satu, anaknya ada yang belum married, ya, ada yang mau married. Itu pernah cerita sama Bante. Bante bilang Bante aja kagak married, masa mau minta jodoh sama Bante? Dari situ, Bante sempat ketawa. Kenapa Bante bilang?
Bante aja kagak merit kok. Dia belum punya jodoh kok kasih tahu ke Bante. Makanya mau nanya ke Bante. Nah dari situ tidak. Jadi dari situ karena kenapa Bante bilang? Karena ada tekanan dari orang tua. Bante panggil orang tuanya. Bapak, Ibu bisa gak tanggung jawab? Tanggung jawab apa Bante? Bisa gak pastiin anaknya bahagia? Gak bisa Bante. Nah kenapa menekankan untuk seperti itu? Ya kan? Nanti ada ujungnya Bante bilang. Gak bisa. Udah merit pasti tanya. Kapan kamu ngasih cucu ke mama? Nah, ya kan? Kapan ngasih cucu ke mama? Dari situ pasti ada tuntutan lagi. Nah dari cucu langsung ada lagi. Ya, dari situ kita harus ingat. Jadi kebahagiaan itu adalah timbul di dirinya masing-masing. Jangan pernah menuntut hal sesuatu yang lagi dijalanin. Ya, itu kita menolak sesuatu yang lagi kita jalanin. Mungkin anak itu lagi mencari sesuatu yang dia cari, yang dia inginkan. Nggak mungkin orang itu tidak punya sesuatu, pasti ada. Karena kenapa Bante bilang pasti ada? Karena kategori yang itu berbeda-beda. Kenapa Bante bilang berbeda-beda? Coba anak sekarang, kamu keluar dari rumah. Ini mumpung banyak bapak-bapak, ibu-ibu nih. Kamu keluar dari rumah, langsung bawa koper, langsung bawa. Ya kan? Coba kalau dulu, kamu keluar dari rumah. Enggak Pak, enggak Ma, saya mau tinggal di mana? Ya kan? Sekarang enggak, kosan ada, apartemen banyak. Ya kan? Nah dari situ. Nah itu udah ada perubahan zaman. Nah kita harus berbeda lagi. Ya, bukan ada perjodohan. Tapi bukan ada perjodohan, tapi keinginan orang tersebut kita tidak tahu. Dia mau kategori seperti apa, dia mau seperti apa. Kayak gitu. Ada lucu lagi, Bante, kok dia berumah tangga gak punya anak, gak mau punya anak? Iya, Bante bilang karena kenapa? Bikin pusing. Kenapa bikin pusing? Nanti membesarkannya repot. Nah terus ada lagi, Bante kan kalau nggak punya anak, bagaimana masa tuanya? Bante mikir kepada Bante, iya ya Bante juga sendiri. Bante tuanya bagaimana Bante bilang, ya kan? Nah dari situ kita harus tahu, kita punya karma masing-masing, ya kan? Punya karma masing-masing. Kenapa Bante bilang karma masing-masing? Kita ketemu orang, nih misalnya kita lagi ngobrol sama orang, terus ditanya, main apa? Main ini saya, oh saya lagi cari ini barangnya, padahal baru sekali ketemu. Saya mau beli barang kamu, 1 kontainer, itulah karma lagi berbuah. Seperti itu sama, pasti Bapak Ibu pasti akan mengalaminya. Nah saat kita di jalan, ban kita bocor atau apa, ada yang dorongin motornya. Ya kan, ada yang tambelin, ada yang bantu, kasih tahu di mana tempatnya. Itulah karma sudah bermain. Ya, terus kalau kita sudah membantu orang lain, jangan sekali-sekali menekankan untuk berbalik kepada kita. Kita bisa dibantu oleh orang lain, ya bukan orang tersebut. Ya, kalau kita sudah bantu orang tersebut, kita sudah berbuat baik, sudah selesai. Jangan menuntut orang itu untuk berbuat baik ke kita lagi, nggak bisa. Karena itu berbeda. Perbuatan baik itu adalah hasil buahnya kita petik di luar dari itu. Bukan petiknya itu di saat orang itu tersebut. Tidak bisa. Karena kenapa? Bante umpamain sebuah pohon mangga, ya kan? Kalau kita pupuk dia, pasti buahnya di mana-mana. Nggak mungkin satu di utara aja, nggak mungkin. Pasti dia ada utara, selatan, barat, ya kan? Timur. Nah dari situ dia akan berbuah sekelilingnya. Sama kayak kita berbuat baik, kita pun sama. Bukan di satu jalur itu, pasti semuanya di satu tempat itu
pasti ada keliling. Sama seperti pohon buah, nggak mungkin dia berbuahnya di utara. Satu pohon itu pasti berbuahnya semua ranting, ya kan? Semua ranting pasti berbuah. Nah kita tinggal mau petik, yang mana yang matang duluan. Sama kayak kita, yang mana karma kita lagi matang, lagi berbuah. Ini karma baik, ya. Apalagi karma buruk. Karma buruk itu sangat mudah. Ya, kenapa Bante bilang sangat mudah? Bante, saya kan sering berbuat baik. Kok datangnya yang buruk-buruk terus? Nah itu dia. Bante bilang karma buruk itu sangat mudah. Kenapa? Karena mindset kita. Berbuat baik itu harus berbuat terus. Kita kan nggak tahu. Kita pernah gak berbuat salah di situ? Pernah gak kita berbuat kesalahan di situ? Pernah gak perbuatan salah itu kita ulang-ulang? Nah dari situlah kita harus ingat, itu akan berbuah, semuanya akan berbuah. Nah dari situ kita harus ada cahaya kebijaksanaan. Terus saat kita berbuat baik, kita harus bijaksana. Ini sering Bante ulang-ulang, kenapa Bante bilang? Ini setiap di wihara Bante sering ketemu. Kenapa? Bante dapat makan, dana makan dari Bapak Ibu, ya kan? Bante dapat makanan dari Bapak Ibu, ya kan? Pernah ada suami tanya ke Bante, kenapa yang sering dana makan itu sepertinya wanita? Ya, pria itu sangat jarang, tapi bisa dihitung. Ya, ibu-ibu yang sering dana makan ke Bante. Nah, suaminya pernah bertanya, Bante, istri saya bawa apa? Nah, bawa apa ke wihara? Dana makanan ke Bante. Oh, bawa ikan, Bante bilang. Bawa ikan kok, sama apa? Sama ayam. Ayam bakar, Bante bilang. Sama ayam bakar. Kalau di Cina Benteng kan ada apa? Babi itu yang dikecapin. Babi cin. Babi cin. Emang kenapa kok Bante bilang? Saya makan di rumah, adanya telur ceplok sama itu, sama bayam. Kok di Bante mah bawanya babi cin sama ayam sama ikan? Nah itu dari mana bijaksana? Jadi ada penderitaan di situ. Ya, jadi kita harus ingat, keluarga kita dulu kita utamakan, baru kita berbuat baik di luar. Jangan kita bikin keluarga kita sengsara, tapi di luarnya kita kelihatan mewah. Itu jangan seperti itu. Tapi kita di dalam keluarga kita buruk, di luarnya kita baik. Itu sama aja bikin luka di dalam. Ya. Jadi kita harus ingat keluarga kita harus kita utamakan. Kenapa Bante bilang utamakan? Apalagi orang tua kita. Ya. Kita masak apa, kita danakan itu. Bukan untuk dilihat kualitas di luar dari kelakuan kita, perbuatan baik kita. Kita berbuat baik itu untuk melepas loh, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Bukan dicap oleh orang lain. Oh ini begini, tidak. Jadi harus dari diri kita sendiri, kita berbuat baik dari diri kita sendiri. Perbuatan baik itu kita lepas. Nah supaya apa? Supaya kita sehat. Sehat, panjang umur, ya kan? Rezeki apa semua lancar. Nah dari situ kita harus ingat. Nah kita berbuat baik itu untuk melepas, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Iya, sama kayak seperti contoh tadi, makanan. Jadi makanan apapun yang kita masak di dalam rumah kita danakanlah ke biku sangga. Bukan dibeda-bedakan. Terus Bante umpamakan, Bante panggil kedua orang umat tersebut. Bante bilang, kalau Bante tunjukin bol Bante, kalau makan di bol, Bante bilang mana makanan Bapak Ibu. Yang mana Bapak Ibu bawa. Yang mana Bapak Ibu beli mahal di situ. Nggak ada, coba rasain. Bante pernah kasih bol Bante, coba Bapak Ibu ambil salah satu. Bagaimana rasanya?
waduh Bante rasanya nggak bisa kita telan. Nah iya, itu dia Bante bilang. Kalau sudah di bol Bante, mana ada barang mahal, makanan murah, makanan enak tidak enak. Tapi makanan yang layak. Bukan makanan yang mentah atau makanan yang basi jadinya. Ya, makanan yang layak untuk dimakan. Dari situ, kalau sudah di bol Bante, itu udah jadi satu. Ya, kadang-kadang Bante pernah berpikir sendiri. Bante dulu demen, kalau babi bakar itu, babi panggang ya kan, kalau makan bisa banyak. Semangkok kecil, semangkok besar. Kalau sudah di bol, 2 iris, 3 iris sudah cukup. Kenapa? Nah itulah Bante bilang bolnya sakti. Bol Sang Buddha sakti. Iya, Bapak Ibu kalau mau makan, cari keringet dulu kan. Nah kadang-kadang sampai ketek sampai basah, baju sampai basah, baru dapat makan kan. Kalau Bante bawa bol doang ke depan, langsung dapat makan. Nggak sulit. Bapak Ibu harus berpikir dulu, aduh gajian dulu nunggu sebulan. Gajian baru bisa beli makanan. Ya kan, kalau Bante bawa bol, langsung dapat di sana. Ya kan, nah dari situlah kita harus ingat, ya kita harus bahagia. Melakukan kebahagiaan itu diulang-ulang, perbuatan baik diulang-ulang itu sangat baik. Banyaklah tersenyum, ya. Kenapa Bante bilang banyak tersenyum? Banyak tersenyum itu bikin hati kita happy. Ya, jangan banyak utang kita tersenyum, waduh pusing itu. Banyak utang itu kita harus bayar, ya. Bukan kita pikirkan. Nah, terus setelah itu kita jangan melakukan hal-hal yang bikin diri kita itu tersiksa. Ya, kenapa Bante bilang tersiksa? Kayak contohnya, umur sudah 65 tahun. Tapi fisiknya mau seperti 23 tahun. Nggak bisa. Kita sudah 65 ke atas, 60 ke atas, itu harus sudah menikmati. Ya, bukan untuk berjuang kembali. Itu untuk menikmati apa yang sudah kita dapat. Ya, bukan untuk berjuang. Itu sudah berbeda. Karena kenapa? Fisik kita tidak support kondisi yang dulu lagi. Ya, kadang-kadang ada yang bilang, Bante tempat Bante jauh. Ya kan? Saya naik tangga 10-20 anak tangga bisa. Sekarang saya 10 tangga aja udah capek. Bante bilang waktu itu umur berapa? Umur 35 Bante, sekarang berapa? 63. Bagaimana coba? Ya kan? Nah, fisik kita udah berkurang. Dari situlah kita harus ingat. Ya, kalau sesuatu yang sudah kita miliki, kita nikmati. Ya, itu biarin urusan anak-anak muda lagi. Anak-anak kita atau siapapun, itu udah urusan mereka. Jadi kita hanya pantau. Ya, bukan kita untuk semangat beda lagi. Karena kenapa? Fisik kita udah tidak mendukung. Ya, biasanya kita sampai jam 11 malam, jam 7, jam 8 kita udah lelah, udah ngantuk. Karena fisik kita udah berkurang. Nah dari situlah kita harus ingat, kita harus nikmatilah apa yang kita punya. Kadang-kadang kita punya loba, ya loba dosa moha. Apalagi yang paling itu dominan adalah loba. Ya, kenapa Bante bilang? Karena kita punya kebutuhan. Kadang-kadang kalau logika kita main, pikiran kita main, kita dapat duit 100.000, ya kan? Kita belanja yang 50.000. Otomatis dong ada 50.000. Nah, dari 50.000 kita harus ingat pasti mau lebih dari 100.000. Kita berjuang 200.000. Terus nggak ada habisnya. 300.000, 400.000. Sama kayak seperti contoh. Pernah waktu COVID Bante sempat ketawa, ya kan? Dulu naik sepeda, ya kan? Pengen beli motor. Lihat temennya naik mobil. Wah, saya harus beli mobil tahun depan. Beli mobil. Terus pas COVID kemarin, yang mobil-mobil mewah ditaruh naik sepeda. Nah, dari situ, ya kan? Kayaknya kita punya keinginan. Ya kan? Punya keinginan bukan kebutuhan kita. Itu keinginan ikut tren jadinya.
Nah dari situ kita harus ingat, keinginan sama kebutuhan kita harus seimbang. Karena kenapa? Supaya batin kita tidak tersiksa. Semoga jasmani kita tidak goyang. Nah dari situ kita harus imbangin keinginan kita sama kemauan kita, ya kebutuhan kita. Nah keinginan sama kebutuhan harus seimbang, harus tahu. Ya, Bante sering pernah ada satu, Bante sering umpamain seorang wanita. Ya, karena kenapa Bante seorang wanita? Bante ada ke rumah umat, itu satu lemari, lemarinya besar, isinya tas semua. Bante bilang, Cici itu tangannya berapa? 2 Bante. Itu lemari bagaimana memakainya itu tas? Bante bilang, ya kan? Pakai tasnya bagaimana itu satu lemari? Ganti-gantian apa enggak? Enggak Bante, satu doang yang ini saya demennya. Nah udah sayang, ya kan? Mendingan beliin ke emas. Ya, jangan emas-emas, jadi emas. Ya, kalau ada emas bisa. Ya, ada kata-kata, kalau kita ada duit, saudara. Kalau kita enggak ada duit, sudahlah. Ya, sudahlah katanya. Ya, kadang-kadang Bante bilang, kalau kita enggak ada duit, ya udah, sudahlah. Kalau ada duit, banyak yang dekat, teman kita banyak pasti. Kalau giliran kita seperti itu, siapa coba? Siapa lu katanya gitu kan? Nah terus Bante menekankan yang kedua, saat kita sudah keluarkan uang, ini sering. Kenapa? Sering ada yang cerita sama Bante. Yang kedua, uang yang sudah keluar dari kantong kita, jangan pernah memikirkan itu milik kita. Kenapa Bante bilang? Nanti akan menderita. Kenapa? Banyak yang cerita sama Bante. Bante yang ditagih sama yang nagih, galakan yang ditagih katanya. Iya, galakan yang ditagih Bante. Dulu minta-minta tolong apa, giliran dia ditagih, dia lebih galak Bante katanya. Ya kan? Nah makanya supaya kita nggak ada penderitaan, ya kan? Supaya kita nggak ada penderitaan, itu bukan milik kita. Ya ingat kata-kata Bante, itu bukan milik kita. Kalau itu balik kepada diri kita, itu hoki kita, itu karma kita. Ya, itu kalau balik itu hoki kita dan karma baik kita. Dari situ, kalau tidak kita mau menderita lagi, kita kasih. Misalnya mau berapa? Ya udah, ini ada 200.000, udah selesai. Kalau kita mau lebih aman lagi seperti itu, kayak gitu. Kadang-kadang ya seperti itulah, akan lupa. Sebenarnya itu ada di zaman Sang Buddha. Kalau kita lupa bayar hutang, nanti di sananya ditagih sama siapa? Gamloong ya. Nah dari situ kita harus ingat. Ya, kita harus jaga batin kita, harus jaga pikiran kita. Kita harus jaga keluarga kita. Ya, apalagi istri kita, suami kita. Ya, itu sudah pilihan kita. Kenapa Bante bilang seperti itu? Karena kalau kita ada sesuatu, sebenarnya kita yang bisa tahu. Bukan Bante yang tahu. Kok Bante tahu ya? Kok Bante punya indera ya ke-6? Nggak bisa Bante bilang. Karena kenapa? Bapak ibu lah yang cerita ke Bante. Bante jadi tahu. Kayak gitu. Jadi kenapa Bante bilang begini? Sebenarnya sesungguhnya bapak ibu lah yang ada di satu rumah itu. Karena kita nggak ada ketenangan, karena kita nggak ada sati, kesadaran kita nggak punya ada arahan ke situ. Kalau bapak ibu lihat dah, kalau bapak ibu satu rumah, ada masalah apapun sebenarnya sesungguhnya bisa diselesaikan di situ. Kenapa? Kalau kita punya ketenangan, jangan marah lawan sama marah. Kalau marah lawan sama tinggalin katanya. Tinggalin 2 jam 3 jam balik lagi Bante, udah baikan lagi. Kadang-kadang Bante sempat ngelihat sesuatu seperti itu. Kemarin cerita jelek-jelekin suami.
cerita jelekin istri, sekarang gabung lagi berdua lagi. Siapa yang keki? Bantenya ntar yang keki jadinya. Ya, buat apa seperti itu? Jangan. Bante selalu menekankan ada sesuatu apapun, perbaikilah di dalam. Ya, jangan pernah bawa keluar. Karena kenapa Bante bilang? Nah, yang Bante bilang adalah tadi cahaya, kebijaksanaan. Kita harus ada kebijaksanaan dalam keluarga kita. Bempun kita jelek-jelekin suami kita, istri kita, itu sama saja menjelekkan diri sendiri. Kenapa Bante bilang menjelekkan diri sendiri? Saat kalian berdua keluar, itu udah ada omongan yang tidak menyenangkan. Itulah kalian sendiri yang bikin. Kalau Bante pikir dengan logika. Nah, terus yang kedua, saat sesuatu kalian tidak bisa selesaikan, itu yang Bante bilang tadi. Harus pelan-pelan, harus ada kebijaksanaan. Salah satu harus ada yang ngalah. Dari situ kita harus sisihkan keegoan kita. Emosi kita singkirkan dulu. Ya, kenapa? Karena itulah komitmen. Komitmen apa? Antara suami istri. Dari situlah. Makanya kenapa ada perumah tangga, ada samana. Itu ben seimbang. Ya, kalau jadi samana terus, jadi samana semua, nggak ada penggantinya ntar. Ya, jadi ada perumah tangga, ada samana, ada biku, ada umat awam. Karena kenapa? Generasi itu ada di Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bikin generasi baik, generasi bagus, nah itu dia. Nah, Bante selalu menekankan ajarilah anak-anak attitude yang baik kepada orang tua. Bante sering seperti itu. Ajarilah attitude anak dengan baik. Karena kenapa? Dari orang tua lah mereka belajar, ya. Jangan pernah berbicara keras atau apapun di depan anak-anak. Kesian mereka. Karena kenapa? Mereka itu masih kosong, tapi kita isi yang buruk-buruk. Dari situlah kita harus ingat. Ya, kadang-kadang Bante kan pernah adain pabaja sama Nera. Bante bilang yang kecil-kecil Bante selalu terima. Terus mereka bilang sama Bante, Bante kan mami sama papi sering berantem, kok saya gak boleh berantem? Nah, Bante mau ngomong apa? Ya kan? Nah, dari situ kita harus ingat. Dia belajar dari mana? Dari satu rumah itu. Nah, kita harus hati-hati di situ. Ya, harus ada kebijaksanaan juga di dalamnya. Ya, harus ada cahaya di dalam keluarga kita. Nah, terus jangan pernah menolak menua. Itu hukum alam, ya. Kenapa Bante bilang? Ada yang cerita sama Bante, Bante beras kagak kebeli, tapi skincare kebeli. Ya, milih wajah sama perut. Kalau Bante memilihnya perut bukan wajah. Jelek nggak apa-apa, yang penting hatinya setia katanya. Ya, yang penting hatinya baik. Dari situlah kita harus ingat, ya, hati kita harus kita jaga, pikiran kita harus jaga dengan baik, ya. Nah, pergantian tahun ini, nah apalagi ini udah bulan Desember, bentar lagi Januari. Bapak Ibu harus bertekad dengan baik, ya. Semoga kita punya kebijaksanaan lebih besar lagi, ya. Terus punya cermin-cermin buat diri kita sendiri. Nah, terus supaya kita bisa maju, kita punya kesehatan, terus kita punya keluarga, itu semua sehat dan harmonis. Ya, semoga kita semua bisa menjaga kelestarian Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga kita bisa menjaga moralitas kita dengan baik. Ya, Bante pun sama akan menjaga Winaya Bante 227 sila. Bapak Ibu bisa menjaga 5 atau 8 sila. Jika baik,
ada 227 sila buat nemenin bantenya. Ya, wiharanya ada 15, bantenya ada 5, bagaimana wiharanya? Ya sayang, jadi nggak apa-apa. Bante bilang kenapa? Bante bilang nggak apa-apa. Ada bapak ibu, nggak apa-apa Bante tampung dah. Ya, giliran galau ke Bante, Bante tampung nggak apa-apa. Ya, tapi anak bandel jangan, Bante yang pusing ntar. Bapak ibu bikin lagi, Bante yang nampungin. Ya dari situ kita harus hati-hati ya, kita harus jaga keharmonisan rumah tangga kita. Kita harus jaga Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terus jangan lupa ya kita teruslah berlatih meditasi. Teruslah berlatih batin kita, jasmani kita, pikiran kita harus kita jaga dengan baik. Sekali lagi Bante mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan dirinya untuk meluangkan waktu untuk ke wihara. Sering-seringlah seperti ini. Ya, kita bisa ketemu banyak orang. Kita bisa ketemu banyak-banyak sifat-sifat orang. Ya, sifat-sifat orang itulah kita bisa belajar dari luar. Bukan kita menilai kejelekan orang lain, tapi kita belajarlah dari orang lain. Janganlah menilai kesalahan orang lain. Orang lain itu bisa berubah. Kita nanti yang salah, terus pikiran kita yang salah. Ya, mereka itu bisa akan berubah dengan baik. Kalau pikiran kita sudah salah terus, kita akan mendapatkan kecewa di hadapan diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Namo Buddhaya. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku atau Widodara. Karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab kita tiadakan karena Bante mau makan siang. Jadi Bante, apakah ada closing statement yang mau hendak disampaikan ataupun doa? Udah cukup Bante. Ya Bante, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Pelita Masuka mengucapkan anumodana. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan Bante. Ya. Mari kita bangkit berdiri dan sekalian Anjali. Yang Mulia Bante atau Widodara akan menyiapkan Dhammasala. Terima kasih Bante.